apapun itu ada waktunya. Sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar, ada waktunya. Kalau kita sholat di luar waktunya, maka tidak diterima sholat kita. Begitu juga puasa, waktunya tertentu, bulannya tertentu, ibadahnya tertentu. Begitu juga haji, waktunya tertentu, kecuali selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada syarat dan tidak ada ikatan satupun. Yang diminta hanya hati kita yang hadir kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap lantunan selawat yang dimana dimulai dalam hati seorang mukmin muslim dari umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menimbulkan satu bibit kecintaan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika bibit tersebut kita tanam di dalam hati kita, caranya dengan terus menyiraminya dengan mengulang-ulang selawat tersebut, dengan terus mengulang-ulang bacaan salawat dan salam tersebut dengan penuh kerinduan, dengan penuh keikhlasan, maka tanaman yang kita tanam dan bibit yang kita tanam akan terus berkembang. Dan insya Allah di dunia ini kita akan memetik hasilnya, dan insya Allah di akhirat nanti akan kita menikmati apa yang telah kita tanam para hadirin. Dan majelis ini tidak diragukan lagi bahwasanya selawat serta salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus mengalir dan terus dilantunkan dan terus diperdengarkan. Dan ini termasuk nikmat dari Allah. Ini termasuk keistimewaan untuk kita pada malam hari ini. Dan saya mohon agar dijaga kenikmatan tersebut. Amin. Agar dilindungi kenikmatan tersebut. Amin. Karena apa? Fa'innal ma'asi tuzilun ni'am. Hati-hati para hadirin, nikmat itu ada, akan tetapi bisa dicabut kenikmatan dengan kemaksiatan kita kepada Allah. Berapa bulan yang lalu atau berapa pekan yang lalu kita telah ditegur oleh Allah, nggak boleh berkumpul. Dengan keadaan yang memaksa kita agar tidak bisa berkumpul atau seperti pada malam hari ini. Ini suatu teguran dari Allah. Kalau nikmat seperti malam hari ini kita tidak jaga, maka jangan salah, di hari-hari yang akan datang kita tidak bisa lagi berkumpul seperti ini. Maka kita pulang dari tempat ini dengan harapan, dengan niat menghidupkan sunnah Nabi. Tujuan dari sunnah tersebut mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menambahkan terus nikmatnya. Dan mudah-mudahan majelis pada malam hari ini Allah kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Tidaklah datang kecuali orang-orang yang membawa hajat, pulang hajatnya dikabulkan oleh Allah. Tidaklah kita bangun di tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikumpulkan dengan guru-guru kita di dunia. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita lagi di akhirat bersama para nabi-nabi dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza minna wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Su'aib. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bisa talang digentoskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Sadatuna wa ulama'una al-ajillah, para alim ulama wa asatidzah, para tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, wabil khusus hadir bersama kita Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Kaf, dan tidak lupa juga Al-Habib Umar Al-Habib Zaki Ibn Abdullah Al-Munawwar selaku pengasuh dan pembina Majlis dan Ma'had Sirrul Mustafa dan Nur Salah. Masya Allah. Dan begitu banyak para habaib yang hadir, yang semuanya ingin mendapatkan keberkahan dari majelis ini, yang semuanya datang dari jauh-jauh. Ada yang dari Jakarta, dari
berbagai penjuru negeri ini semuanya ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wasallam dan ingin ikut serta seperti yang kita dengarkan tadi, membahagiakan, menyenangkan hati Nabi Muhammad. Paling tidak menjadi alasan bagi kita semua untuk kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu saat kita pernah hadir disertai dengan rintik-rintik hujan di majlis Syurrul Mustafa, bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami hadir bersama dengan cucu-cucumu, bersama dengan para pecintamu, mereka yang meluapkan, mengekspresikan kecintaan dan kerinduan kepada dirimu. Maka saat ini kami yang berdosa ini mengingat apa yang pernah engkau katakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk mereka yang berdosa besar, untuk mereka yang banyak salah. Namun kita mesti punya alasan di hadapan Nabi Muhammad, harus punya bukti bahwa kita adalah umatnya. Nah, majelis semacam ini paling tidak adalah keinginan kita untuk mengenal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, untuk mendengar sifat-sifat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat itu serta para ulama berikutnya semuanya mencari muka di depan Nabi, pengen cari perhatian. Ada di antara mereka begini dan begitu. Mereka ada yang bikin syair karena untuk mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad. Ada Hisan bin Thabit, ada paman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau datang kepada Rasulullah, cari muka, ya Rasulullah, uridu an amtadihak. Ya Rasulullah, saya ingin memuji dirimu. Didoain oleh Nabi. Ayo coba, mana pujianmu? La fadfadallahu fa. Mudah-mudahan Allah lindungi mulutmu. Itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut Sayyidina Abbas tidak pernah sakit, bahkan gigi beliau, meskipun beliau wafat setelah Rasulullah wafat kira-kira 20 tahun berikutnya, dan beliau lebih tua daripada Nabi Muhammad, itu seperti gigi para pemuda. Sebab pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau ungkapkan adalah maulid Nabi Muhammad, wa anta lamma wulidta asyraqat wa adaa'at, asyraqatil ardu wa adaa'at binurikal ufuq, fa nahnu fi dzalika ad-dhiya wa dzalika an-nur subulur rasyadi nakhtari. Engkau ya Rasulullah, tatkala dilahirkan, maka alam semesta ini, muka bumi ini menjadi terang benderang, menjadi indah, sehingga kami bisa mendapatkan jalan-jalan hidayah setelah cahaya itu terbit, setelah berkilaunya cahaya itu. Didoakan oleh Nabi Muhammad. Ada Ka'ab bin Zuhair memuji Rasulullah. Akhirnya Nabi mengasih beliau burdah. Senang Rasulullah, istirda ar-Rasul, ingin mendapatkan keridhaan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sekedar memuji Nabi Muhammad, membuat Rasulullah senang, dan dilakukan oleh para ulama, para sahabat. Bagaimana dengan mereka yang menyebarkan akhlak Nabi Muhammad? Bagaimana dengan mereka yang hidup di muka bumi ini, yang difikirkan adalah terrealisasinya ajaran, visi dan misi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Tahu nggak apa, untuk apa Nabi Muhammad diutus oleh Allah? Kita baca di dalam Al-Quran, kita bertanya, jangan bertanya kepada siapapun, kita harus bertanya kepada yang mengutus Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manna Allah telah memberikan anugerah, memberikan manna ini merupakan kenikmatan yang besar. Kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin tatkala mengutus kepada mereka seorang utusan min anfusihim, dari jenis mereka. Dalam qiraah yang lain min anfusihim, yang paling berharga. Nabi Muhammad tugasnya apa? 3. Yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Singkatnya, para ulama menyebarkan ilmu Allah. Wa yuzakkihim, setelah disebarkan dibersihkan. Artinya Nabi Muhammad membersihkan mereka. Apa membersihkan? Cleaning service Nabi Muhammad, atau tukang pel, atau buka laundry bersihkan pakaian? Tidak. Tapi yang dimaksud adalah at-tazkiyah, membersihkan hati. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhum kitabah wal hikmah, dan mengajarkan al-kitab wal hikmah, mengajarkan hikmah, menyebarkan. Itu yang tertulis di dalam slogan ma'had, ilmu, tazkiyah, dan dakwah ilallah. 3 hal ini merupakan visi dan misi Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita berjuang untuk ketiganya ini adalah melakukan tugas mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diadakan Maulid Nabi, membuat kita semakin cinta dan rindu kepada Nabi. Tidak lain untuk membersihkan hati ini, agar yang terisi di dalam jiwa ini bukan iblis, bukan orang kafir, bukan orang munafik, bukan orang fasik, namun yang ada yang menghiasi jiwa ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita tidak memiliki apapun dan tidak ada artinya kehidupan yang kita lakukan serta kemewahan sekalipun yang kita miliki manakala kita tidak memiliki nilai-nilai tazkiyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan melalui lisan seorang nabi ketika mereka berdoa, wala tukhzini yauma tub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan kami di hari kebangkitan. Hari apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang kita bisa bermanfaat apa yang kita miliki, pengikut, harta benda, semuanya tatkala kita datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, acara semacam ini untuk merealisasikan, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat kita ingin membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jalan yang paling baik adalah jalan menghidupkan sunnah, menghidupkan ajaran, menghidupkan visi misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dukung para ulama, kita dukung para habaib yang mereka semua berjuang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Beliau mengatakan, "Nashi yasurru qalbal hadid mithlu nashril ilmi wal amal." Tidak ada hal yang dapat membahagiakan, membuat Nabi Muhammad senang melebihi daripada menyebarkan ilmu dan mengamalkan. Kita pengen disenengin oleh Nabi. Ayo kita sebar agama Nabi, ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman sayangnya kadangkala kita yang ingin membela Nabi tapi tidak tahu cara bagaimana cara membela Nabi. Membela Nabi bukan dengan cara teriak, emosi, tidak. Hadiri majelis-majelis yang di situ ada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cetak kader-kader para ulama-ulama yang mau menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh malu kita menjadi umat Nabi Muhammad tapi membiarkan lembaga-lembaga pendidikan, pondok-pondok pesantren,
harus kerepotan mencari ini dan itu. Ngakunya umat Nabi Muhammad, tapi di saat ingin mengembangkan ajaran Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad, kita tidak peduli, kita tidak punya kepekaan. Terus datang suatu saat nanti, ya Rasulullah minta syafaat. Apa enggak malu? Nabi Muhammad telah memberikan kesempatan. Kata Sayyidi Al-Habib Umar, beliau pernah mengatakan, "Idza aradallahu biqaumin khairan, saqallahu ilaihi man yu'allimahu dinah." Bila mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki baik kepada seseorang, satu kaum, satu kampung dihendaki baik oleh Allah, maka akan Allah giring orang yang akan mengajarkan ilmu di situ, yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kita termasuk orang yang dimaksud atau tidak oleh Allah? Pertanyaannya, kita termasuk orang yang punya kepedulian terhadap hal-hal tersebut, hadir menyiapkan anak-anak kita, mendukung anak-anak kita, generasi kita, pondok-pondok pesantren untuk belajar ilmu Rasulullah. Karena berjalannya dan tidaknya ini agama bukan hanya dengan semangat kita, tapi agama ini harus hidup dengan ilmu. Sekali lagi, kalau ilmu terputus, maka agama ini akan terputus. Kalau ilmu sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agama ini hilang dan habis. Akankah agama ini hilang dari masa kita dan berhenti? Dari itu ini kesempatan, mumpung ada majelis-majelis maulid semacam ini, yuk kita bersama-sama bahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umur mereka. Amin. Allah berikan afiat kepada mereka. Amin. Dan Allah berikan kesabaran kepada mereka. Amin. Allah jadikan pintu-pintu kebaikan untuk mereka dan kita, para pecintanya, kita, para murid-muridnya, kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan mempunyai kepedulian untuk mendoakan mereka, untuk mendukung perjuangan mereka, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hal-hal yang baik dan keberkahan di dalam perjuangan ini, sehingga Nabi Muhammad bangga dengan zaman kita. Kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh beliau, wa syauqa, betapa aku rindunya kepada mereka. Kepada siapa ya Rasulullah? Li ikhwani, kepada saudara-saudaraku. Wa man ikhwanuka ya Rasulullah? Siapa orang yang rindu kepadamu itu, yang kau rindukan saudaramu itu ya Rasulullah? Qaumun ya'tuna min ba'di amana bi wa lam yarawni. Mereka adalah satu kaum yang hidup setelahku. Mereka tidak memandang diriku, tapi mereka punya kerinduan kepadaku. Yawaddu ahaduhum, di antara mereka punya keinginan law ra'ani bimalih wa ruhi. Mereka siap mengorbankan jiwa dan raganya hanya ingin memandang Nabi Muhammad, hanya punya kerinduan kepada Nabi Muhammad. Ayo kita buktikan bahwa yang disebut oleh Nabi Muhammad, betapa aku rindunya kepada saudara-saudaraku, itu adalah kita yang hidup di zaman saat ini, yang semuanya ingin berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang siap berkorban demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengecewakan kita semua, mengabulkan segala keinginan kita semua, hajat-hajat kita semua, hajat dan cita-cita Habib Umar dan Habib Zaki serta para guru-gurunya, para salaf-salafnya, semuanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan bersama-sama para habaib. Yang pertama dari Habibana Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, yang kedua dari Habib Fahmi Segaf, ya, dari Habib Alwi bin Syihab, yang kedua dari Habib Fahmi Segaf, kemudian yang terakhir barusan dari Habib Hamid Al-Gadri. Masya Allah, semua apa yang beliau sampaikan itu mengarahkan kepada kita semua untuk benar-benar mencintai kepada Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita ambil kesimpulan. Kita pulang dengan membawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Tadi nasihat-nasihat beliau. Coba regapkeun kusadayana. Kalau kita amalkan ini nasihat-nasihat tadi, Habib Ahmad menyampaikan zawagat taubah. Ya asi idabatatu. Ini waktu taubat kita, wahai tukang maksiat. Kita ini tukang maksiat. Benar apa tidak? Tiap hari malam kita maksiat kepada Allah. Zawagat taubah. Ya asi idabatatu. Kalau kamu ingin taubat, ini waktunya. Di kumpulan-kumpulan seperti ini waktu kita bertobat kepada Allah. Kalau di tempat ini kita tidak mampu untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, terus di tempat kayak apa lagi? Kita nyari maghfirah dari Allah dari mana? Disinilah waktu taubat. Zawagat aubadik ya syari tidak batau. Ini waktu kembalimu, wahai orang yang kabur. Kita ini orang yang kabur. Kabur dari apa? Kabur dari rahmat Allah. Kabur dari maghfirah Allah. Kabur dari anugerah Allah. Kalau kita ingin kembali kepada Allah, ada waktu. Ini waktu. Kemudian kita juga dengarkan tadi dari Habibana Alwi. Kita bisa bawa Rasulullah ke rumah. Kita bisa bawa Rasulullah ke rumah. Rumah kita macamnya kayak apa? Mau di mana? Mau di gunung? Mau di kota? Mau bagus? Mau enggak? Kita bisa bawa Rasulullah. Lah ini nasihat sangat luar biasa. Bukan berarti apa yang dimaksud bahwa Rasulullah itu apa? Jalankan akhlak Rasulullah di dalam rumah tangga kita. Jalankan akhlak Rasulullah di dalam pola pikir kita. Jalankan akhlak Rasulullah di dalam pandangan kita. Jalankan akhlak Rasulullah di dalam ucapan kita. Hidupkan Rasulullah di dalam hati kita. Hidupkan Rasulullah di dalam diri istri-istri kita. Jangan sampai di antara kita ada di antara istri-istrinya yang keluar rumah tanpa menutup aurat. Itu cara menghidupkan Rasulullah, cara membawa Rasulullah ke rumah kita masing-masing. Jangan sampai di antara anak-anak kita, khususnya perempuan yang sudah masuk usia balik, keluar dari rumah tanpa menutup aurat. Itu cara menghidupkan Rasulullah. Jalankan akhlak Rasulullah di dalam hati kita, sehingga di dalam hati kita tidak menyimpan rasa benci. Rahmat Allah tidak akan masuk ke dalam hati kita selagi di dalam hati ada benci kepada manusia. Buang jauh-jauh rasa hasut, benci, iri kepada orang. Kita muliakan Nabi Muhammad, kita gembirakan Nabi Muhammad dengan mempersatukan kita sebagai umat Islam. Jangan sampai kita gara-gara perbedaan organisasi, perbedaan warna baju, kemudian kita saling membenci satu sama lain. Ini yang menyebabkan Rasulullah menangis melihat umat. Inilah cara menghidupkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dibawa ke rumah kita. Kemudian kita dengarkan juga nasihat-nasihat dari yang lainnya, yang masya Allah. Intinya marilah kita hidupkan Rasulullah di dalam seluruh aktivitas kita, seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, untuk menambah kecintaan kita, kita jalankan sunnah-sunnahnya. Kita dawamkan sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Habib Fahmi. Beliau mengatakan, menganjurkan kepada kita semua untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena kebuli belum beres. Ya, orang dapur jam 11, jadi kalau ya, kayaknya sih orang sholawatan deh. Kebulina acan diasupkan ke nampan kalem. Ya. Jadi dawamkan sholawat. Ya, dawamkan sholawat. Kita buktikan bahwa kita ini cinta kepada Nabi Muhammad. Ya. Kita mungkin sering dengar nasihat-nasihat setiap hari, model nasihat seperti ini. Betul apa tidak? Kita hadir majelis taklim, maulid di sana sini, paling sering kita dengar penceramah suruh kita cinta Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Kita bosan orang. Mau bosan soalnya ente can ngamalkeun. Soalnya orang can ngamalkeun.
mata kumu balik diulang-ulang we deui nu ceramah teh eta deui bener teh kan urang ge nyampaikeun dia mesti sabaraha tempat bener hah anu inget keneh teh ada ngomong Aya. aya ya soalnya hati kita ini cepat lupa. Gak usah banyak-banyak amalan. Apa yang kita dengarkan tadi sok jalankan akhlak Rasulullah di dalam urusan kita semua, dalam perusahaan kita, rumah tangga kita, istri kita, anak kita, ya. Kemudian di dalam bisnis kita jalankan akhlak Rasulullah, bagja dunia akhirat. Amin. Kunci kita kebahagiaan, kunci kebahagiaan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mak, boleh beres? Hah? Jangan kena wae. Bin Su'aib. Orang solawatan, nah namanya sok solawatan.